Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMO dengan tema kita respon Persyarikatan Muhammadiyah terkait peta jalan pendidikan nasional 2020-2035. Dan kita kembali bersama Ayanda Profesor Dr. Dadang Kahmat. Ayanda, tadi seperti di segmen sebelumnya, jika kita mencoba menganalisa atau melihat realita yang terjadi, bahkan kita juga setidaknya dengan kebijakan-kebijakan yang ada, kita seolah diperlihatkan sebagai atas sebuah proyeksi bahwasanya jika agama-agama yang terkait dengan nilai-nilai keagamaan yang kian tergerus atau tidak dilibatkan dalam berbagai kebijakan, ini memang jamak terjadi di negara-negara sekuler, dan itu semoga tidak terjadi di tanah air dengan nilai-nilai keagamaan, bahkan kita mayoritas Islam di tanah air. Ini menjadi sebuah catatan serius dan perhatian serius dari Persyarikatan Muhammadiyah, Ayanda. Dan Ayanda, mungkin di segmen 3 ini mungkin ada bagaimana tanggapan Ayanda berkaitan dengan sederet kebijakan-kebijakan. Bahkan pada episode lalu kita juga sudah berbicara tentang kebijakan yang juga kontroversi dan juga tidak menyentuh nilai-nilai agama berkaitan dengan lampiran Perpres yang bicara tentang miras kemarin. Dan ini juga jadi rentetan-rentetan berikutnya, Ayanda, yang sangat kita bisa lihat menegasikan nilai-nilai agama di dalamnya. Bagaimana ya? Ya, saya memang akan mengutip pernyataan Pak Haidar ya, bahwa Muhammadiyah sebagai bagian dari elemen bangsa Indonesia menghendaki kritik-kritik konstruktif terhadap pemerintah. Pak Haidar juga memuji keterbukaan pemerintah menerima kritik sebagaimana halnya kemarin dalam hal miras. Ya. Miras. Ke depan, Pak Haidar berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek pragmatis terkait pasar dan ekonomi dalam perencanaan pendidikan, namun harus memperhatikan dimensi ideal, aspek etik, moral, aspek fundamental sebagai tercantum dalam perangkat undang-undang yang di atasnya, yaitu Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang 45 maupun Pancasila. Harus ada konsep-konsep tandingan, harus ada narasi alternatif. Ada pikiran tandingan yang lengkap dan itu konstruktif menurut saya, kata Pak Haidar. Nah, kita uji nanti kalau ada konsep yang lengkap tapi hasilnya tetap berarti ada sesuatu yang keliru. Karena itu kekuatan-kekuatan moderat, nasi otentik harus bersuara. Tapi suaranya jangan terlalu gaduh dalam percikan-percikan dengan pernyataan yang bersifat politik. Saya kira selama ada Muhammadiyah, ya, ada NU, ada ormas-ormas Islam yang memang bergeraknya di bidang keagamaan, selama itu kita akan menjadi penjaga bangsa ini dalam hal perlunya agama menjadi narasi yang penting dalam arena nasional ini. Apalagi di dalam dunia pendidikan, karena ini menentukan terhadap kualitas spiritual dan keagamaan bangsa ini. Ya, walaupun kita sebenarnya mengakui bahwa bangsa ini kan kurang maju ya di bidang sains, kurang produktif di bidang produksi. Ini memerlukan ada evaluasi betul ya, evaluasi yang sangat luar biasa. Mungkin agama tetap kita akan inginkan untuk tetap mewarnai, tetapi kita akan mengevaluasi agama seperti apa yang kondusif terhadap perubahan-perubahan itu. Ya, agama berkemajuan itu, ya Islam yang berkemajuan itu, Islam yang akan memberikan driving force, semacam dorongan ya kepada bangsa untuk maju, untuk berkembang, sebagai halnya yang penelitian-penelitian dari Barat tentang agama-agama yang sudah ada reformasinya ya, seperti agama Tokugawa, agama-agama di Barat itu bisa melahirkan satu semangat baru di kalangan masyarakat beragam. Mungkin Indonesia pun perlu hal seperti itu. Tetapi menurut saya jangan dihilangkan agamanya, tapi agamanya yang dijadikan sebagai itu ya, dicari semacam formulasi yang bisa membangkitkan semangat untuk beramal, semangat untuk bekerja, semangat untuk mencari ilmu, sehingga menjadi seperangkat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Baik, Anda.
Itu menjadi poin yang perlu kita pertegas tentunya berkaitan dengan bagaimana semestinya agama hadir dalam setiap lini kehidupan dan setiap aktivitas dan setiap ikhtiar-ikhtiar kebangsaan dalam rangka memajukan semua hal tentunya berkaitan apakah itu nanti bicara tentang ekonomi, memajukan pendidikan, tentu bicara tentang bagaimana agama hadir di dalamnya dengan prinsip-prinsip yang tentunya bagaimana Islam hadir mencerminkan Islam yang berkemajuan seperti yang Anda sampaikan. Baik, Anda mungkin terakhir seperti biasa himbauan untuk pemerintah sekali lagi dan warga persyarikatan dan masyarakat Indonesia terkait bagaimana semestinya menyikapi kebijakan ini dan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan mampu mengakomodir nilai-nilai keagamaan. Baik, ya, terima kasih Anda. Saya kira pada pemerintah kita harus akui bahwa di samping pemerintah, penyelenggara pendidikan, ada organisasi-organisasi massa, organisasi Islam yang bergerak di bidang itu dan mereka potensinya luar biasa. Seperti Muhammadiyah, NU, ya, terus Fathul Anwar, Pers itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang kalau dijumlahkan bisa melebihi jumlah lembaga pendidikan nasional milik negara. Ya. Oleh karena itu coba diajak bicara mengenai peta jalan pendidikan ke depan itu supaya tidak loss ini seperti ini ya, kehilangnya prasagama itu sensitif. Nah, saya bukan itu, tapi ini sangat sensitif bagi kalangan orang-orang pemuka agama maupun orang-orang Islam. Yang kedua bagi umat Islam ya. Saya kira harus waspada ya terhadap perkembangan ini karena kita terus terang aja di samping umat Islam itu kan ada umat beragama lain dan juga ada orang-orang yang memang berkehendak bangsa ini tidak terlalu didominasi oleh agama-agama. Mereka inginnya adalah negara itu jangan ikut campur terhadap agama sehingga fokus pada pengembangan sosial ekonomi. Ya. Dan oleh karena itu kita harus kawal ini umat Islam tentang hal ini jangan sampai terjadi seperti itu. Yang ketiga kepada warga Muhammadiyah termasuk para pimpinan Muhammadiyah, teruslah kita memberikan semacam saran pada pemerintah. Diterima atau tidak diterima tidak apa-apa, cuma kita terus terang harus dengan cara santun tetap sebagai sebuah kepribadian Muhammadiyah adalah berbicara yang santun, tidak memaksakan kehendak, apalagi sampai mencak-mencak, apalagi sampai menjadikan orang timbul amarahnya. Ya, jangan ya. Kita tetap kalem, kita wa ma alaina ilal balagul mubin. Kita hanya tetap sebagai penyampai saja. Adapun diterima atau tidak terima ya itu urusan mereka ya. Dan ini kita kan selalu berganti. Pemerintah itu kan bisa perubahan. Kalau tidak berubah sekarang, berubah yang akan datang. Saya kira itu Anda ya mengenai. Baik, ya Anda. Terima kasih banyak ya Anda atas pemaparan dan pengetahuan yang disampaikan. Dan tentu sembari kita berdoa bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tentu tidak menegasikan bahkan mengakomodir nilai agama, termasuk mengakomodir tokoh-tokoh lintas agama atau tokoh-tokoh keagamaan dan tentu dengan kompetensinya untuk ikut merumuskan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mampu mengakomodir semua pihak, insya Allah. Dan Yanda, terima kasih atas waktu dan pemaparannya pada catatan akhir pekan kali ini. Sehat selalu Yanda. Amin. Amin. Terima kasih Yanda. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dalam catatan akhir pekan TPMU dengan tema peta respon Persyarikatan Muhammadiyah terkait peta jalan pendidikan nasional 2020-2035. Dan sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saksikan terus catatan akhir pekan dengan tema-tema menarik berbicara tentang persoalan keumatan dan kebangsaan bersama Ayahanda Profesor Dr. Radang Ahmad, insya Allah. Dan saya Samarsa berkata kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Bila episode hak, pasta bikro khairan asum nawah patong karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.